warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. باب قضاء حوائج المسلمين. Bab memenuhi kebutuhan umat Islam. Yanbaghi 'alal muslimi an yas'a fi qada'i hajati ikhwanihi al-muslimin bil fi'li aw bitasabbubi. Hendaknya seorang muslim berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya muslimin dengan dia melakukannya langsung atau menjadi penyebab. Datang Abu Islam hafidhahullah ke rumah gurunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abu Islam, aku ingin bermusyawarah ya Syekh. Musyawarah apa? Di sana ada Syekh Ali Hasan, Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Toko bukuku mau dijual. Saya ingin jual toko buku saya. Luar biasa. Mau jual toko buku aja, musyawarah sama Syekh Albani. Kata Syekh Albani, jangan dijual. Tetapi dia menyibukkanku dari belajar. Kata Syekh Albani, sempatkan waktumu untuk jaga toko, kemudian selebihnya untuk belajar. Atau gunakan untuk belajar, sedikit saja untuk jaga toko. Itu seperti yang beliau sabdakan, yang beliau katakan. Kemudian Syekh Albani masuk kamar dan putranya Abdurrahman keluar lalu memanggil Syekh Abu Islam. Jadi ayah memanggilmu.
Akhirnya masuk ke kamar Syalbani. Kemudian di kamar dinasihati, jangan dijual. Kalau kamu butuh uang, mau butuh berapa? Begitu Syalbani. Orang mau jual toko berarti lagi butuh duit. Tanggap dia. Dijawab, bukan karena itu Syekh. Kemudian lanjut mereka berbicara. Yang jadi syahid di sini seorang muslim itu berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya muslim. Tanya. Di kesempatan yang lain orang datang, ya Syekh, sampaikan kepada orang kaya itu, aku mau pinjam uang sama dia. Jadi menjadikan Syalbani sebagai perantara. Kata Syalbani, apakah engkau menjadikan aku sebagai syafaat baginya? Aku lebih berhak untuk menolongmu. Kenapa? Jadi musim salju, muridnya ini gentengnya banyak salju. Begitu salju mencair, maka atap rumah rusak untuk renovasi. Dikasih sama Syalbani. Pinjaman selesai. Renovasi rumah dan duitnya masih sisa. Berarti minjeminya dikit atau banyak? Banyak. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Jadi hendaknya seorang muslim berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya muslim. Dengan perbuatan, yakni dia sendiri yang mengerjakan atau menjadi penyebab. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita menjadi penyebab. Kita tahu tetangga kita susah, kita mau bantu, nggak bisa. Maka kita ngomong sama orang kaya, tolong bantu tetangga saya, dia lagi kesusahan banget. Seperti itu. Fa'innal muslima li akhihil muslimi kal bunyani yasuddu ba'duha ba'dha. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan, yang satu menguatkan yang lain. Jadi kita sesama muslim itu harusnya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Apakah dalam dakwah, apakah dalam kehidupan, bukan saling menjatuhkan. Nah, tetapi sifat hasad itu yang sering muncul. Sesama satu profesi, yang satu bukan menolong yang lain, bukan menopang yang lain, tapi justru berusaha menjatuhkan. Bukan sifat seorang muslim. Jadi muslim hendaknya saling membantu satu dengan yang lain. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Beda ayatnya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Betul. Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya. Pertama, untuk menegakkan salat.
Sholat yang 5 waktu, ditambah qobliyah dan ba'diyah, ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah sunnah-sunnah lainnya. Penyebutan ruku dan sujud untuk mewakili sholat. Jadi kalau disebut rukuklah kamu bukan rukuk doang, maksudnya sholat. Sujudlah kamu bukan sujud saja, tapi sholat maksudnya. Disebut sebagiannya, maksudnya adalah keseluruhannya. Misalnya saya ngaji sini lihat, Pak Kasman mana? Nggak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Nggak kelihatan orangnya. Oh ada itu dia. Jadi menyebutkan batang hidung bukan berarti batang hidung doang letak. Begitu menyebutkan ruku dan sujud maksudnya sholat. Dan memerintahkan untuk beribadah kepadanya yang merupakan penyejuk mata dan penghibur hati yang pedih. Hidup ini kadang berat, ya. Goncangan dari anak, goncangan dari istri, apalagi dari istri-istri. Itu goncangannya nggak ringan, berat. Maka ibadah kepada Allah sebagai penyejuk mata dan penghibur hati yang pedih, salat. Salat. Bahkan ketika menghadapi ejekan, cacian dari orang-orang musyrikin, Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat tahajud dengan salat yang lama. Tahajud yang lama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi penyejuk hati itu ibadah. Rububiyah dan curahan kebaikannya pada hambanya menuntut mereka untuk memurnikan ibadah baginya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memelihara kita. Itu rububiyah Allah. Tahu Allah yang mentarbiyah kita, yakni menciptakan, memelihara, memberi rizki, maka kita harus ibadah kepadanya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibadah. Dia memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan secara umum. Waf'alul khaira. Berbuat baiklah kamu. Apa saja kebaikan. Apa saja kebaikan lakukan. Dan mengaitkan keberuntungan seorang pada perkara-perkara tersebut. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi orang yang banyak berbuat baiklah orang yang beruntung. Kebaikan apa saja, berbuat baik. Yang bisa kita kerjakan dari kebaikan, kerjakan. Jangan pelit dengan tenaga. Jangan pelit dengan harga diri. Kadang orang mau nyapu halaman aja, emang gue tukang nyapu. Emang nyapu kenapa? Itu perkara yang terpuji, perkara yang baik. Tapi orang sombong, dia merasa gagah kalau habis ngerokok, buang. Itu orang bodoh. Jadi berbuat baik apa saja. Jadi berbuat baik apa saja. Walaupun cuman nyapu halaman. Walaupun cuman merapihkan Al-Quran itu di rak-rak buku.
Yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Jadi kelihatannya rapih. Itu kebaikan. Apa akibatnya? Tuflihun. Kalian beruntung. Supaya kamu mendapat kemenangan, maksudnya kalian akan meraup kemenangan dengan meraih harapan yang diinginkan dan selamat dari kejelekan. Jadi orang yang menang, orang yang beruntung adalah orang yang mendapat yang diinginkan, terhindar dari yang ditakutkan. Yang diinginkannya didapat, yang ditakutkannya terlewat. Itu namanya orang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Tidak ada jalan apapun untuk menggapai keberuntungan selain bersikap ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Al-Khaliq dan mengusahakan diri dapat bermanfaat bagi sesama. Itu jalan kebahagiaan. Itu jalan keberuntungan. Satu, ikhlas ibadah karena Allah. Kalau engkau berumah tangga ikhlas dong karena Allah. Kalau karena Allah, santai aja. Sukses, alhamdulillah. Gagal, alhamdulillah. Sudah ibadah. Ada yang baru sebulan gagal, ada yang setahun gagal. Ya memang ibadahnya cuma segitu. Kesempatan beribadah. Begitu gagal, tetapi dia berada di atas kebenaran, dia orang yang sukses. Kalau ikhlas, enak aja. Yang bikin berat, ya, sutris itu, stres maksudnya. Ya, stres untuk karena apa? Enggak ikhlas. Apa kata tetangga, apa kata saudara, apa kata teman-teman. Ya, kalau orang hidup mikirin apa kata orang, ringan apa berat? Berat. Apa kata orang? Jangan apa kata orang. Ikhlas. Yang kedua, bermanfaat bagi sesama. Hidup ini bagaimana manfaat buat orang lain. Maka dulu sering saya ingatkan para pemuda, hiduplah kamu untuk membantu orang lain. Jadikan hidupmu untuk membantu orang lain. Bagaimana kita ini manfaat buat orang. Itu prinsipnya. Kalau nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan jadi beban orang lain. Hidup ini jangan jadi beban. Wahai anak muda, bangkit. Jangan hidup numpang orang tua, terus makan minta orang tua, tidur nongkrong di rumah orang tua. Udah dewasa, udah besar, mikir. Bagaimana engkau bisa minimal nggak minta makan sama orang tua? Minimal nggak minta makan sama orang tua. Syukur bisa ngasih makan orang lain. Kalau udah bisa ngasih makan orang lain, boleh nikah. Kalau makan aja masih minta, mau nikah. Itu namanya membangun rumah di atas genteng orang lain. Rumah orang lain roboh, rumah kita apa? Ambruk. Jadi hidup bermanfaat bagi orang lain. Ini dia babnya.
Bab qada'i hawaijil muslimin. Bab memenuhi kebutuhan orang lain. Siapa saja yang mendapatkan taufik untuk melaksanakan itu, ikhlas ibadah kepada Allah, hidupnya manfaat buat orang lain, maka dia mendapatkan porsi yang besar dari nikmat kebahagiaan. Paling bahagia itu begitu, hidup manfaat buat orang lain. Itu yang paling bahagia. Orang pikir bahagia itu kalau rumahnya megah. Orang pikir bahagia itu kalau mobilnya mewah. Enggak. Bukan itu kebahagiaan. Bahkan malu. Malu, ya Allah, ditanya nih nanti rumah nih. Malu bawa mobil keren, ya Allah. Rasulullah SAW hidup sederhana. Gitu. Masa kita mau bermewah? Tapi kan Nabi Sulaiman kaya raya. Abdurrahman bin Auf juga kaya. Utsman bin Affan juga kaya. Laqad kana lakum fi Sulaiman, fi Utsman bin Affan, fi Abdurrahman bin Auf, atau fi Rasulillah? Fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi keteladanan itu Rasulullah. Bukan Nabi Sulaiman, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Utsman bin Affan. Ayatnya maksudnya. Ayatnya itu laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh bagi kalian pada Rasulullah, itu suri tauladannya. Tapi kadang untuk membela diri apa-apa. Utsman bin Affan juga kaya. Tetapi sedekahnya banyak Utsman bin Affan. 1000 ekor onta disiapkan untuk jaisul usra. Jangan memandang satu sisi. Dan Islam tidak melarang jadi orang kaya. Boleh jadi orang kaya. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Tetapi kalau kekayaannya untuk Islam dan kaum muslimin. Kekayaannya untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Hadisnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu. Jangan kau menzaliminya. Jangan zalim kepada sesama muslim. Apa sih zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengambil harta orang lain tanpa keridhoannya, itu zalim. Memukul orang lain tanpa hak, itu zalim. Menjatuhkan kehormatannya, menyebarkan aibnya, itu zalim. Jangan kamu zalim sama saudaramu muslim. Wala yuslimuhu, jangan menyerahkannya. Yani saudara kita muslim ditawan oleh musuh, dibiarin saja, nggak dibela, nggak ditolong. Bukan begitu, saudara kita dalam tawanan harus kita bebaskan. Saudara kita dalam penderitaan harus kita bantu, kita bela. Itu nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu saudara muslim yang lain. Terus gimana? Jangan zalim. Pertama, jangan menzalimi. Yang kedua, jangan membiarkan dia dalam kesusahan.
Jangan biarkan saudara kita dalam penderitaan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita sering nolongin orang, itu Allah akan menolong kita. Yakin itu. Kalau kita suka menolong orang, Allah akan menolong kita. Kalau kita sering memenuhi kebutuhan orang, Allah akan berikan kepada kita kebutuhan kita. Karena balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amali. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Waman farraja an muslimin kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Kita di dunia. Misalnya ada anak yang bayar SPP, nunggak, kita bayarin. Itu menghilangkan kesulitannya. Orang dililit hutang, kita bantu. Ini jadi masalah nggak ada buat bantu. Kita juga lagi susah, itu masalah. Ya sudah, bantu doa. Semoga Allah memberikan kepadamu jalan keluar. Didoai. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan di dunia, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan di hari kiamat. Kesulitan hari kiamat sangat dahsyat. Sangat butuh kita pertolongan Allah. Maka sekarang mumpung kita di dunia, sering-sering nolongin orang, sering-sering bantuin orang. Agar nanti di hari kiamat kita juga dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Siapa saja, apakah aib suaminya, apakah aib istrinya, aib seorang muslim, jangan diceritakan. Apakah aib temannya, apakah aib siapa saja. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Semoga kita bisa menjaga mulut ya, untuk tidak menceritakan aib saudara kita. Kalau kita melihat aib pada saudara kita, kekurangan pada saudara kita, harusnya kita berdoa, ya Allah, semoga aku lupa. Sebab kalau kita ingat nanti kadang lagi baik, diem. Begitu lagi musuhan, waduh, diceritakan semua aib temannya. Dia itu begini, dia itu begini, dia. La ilaha illallah. Itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah bisa diam. Jangan sebut-sebut aib saudara kita muslim. Lalu dia habisnya lagian si dia. Nah, gitu. Walaupun dia salah, walaupun dia apa, tapi dia saudara kita. Saudara kita, tutupi aibnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis 245.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa ay azala wa faraja. Barang siapa yang menghilangkan, membuka pintu dari seorang mukmin atas kesulitan dari kesulitan dunia. Ada yang menerjemahkan nafasa, yakni memberi nafas. Karena orang yang lagi ada kesulitan itu sesek dadanya. Begitu diberikan kemudahan, lega dia, lega. Seakan-akan diberi nafas. Man nafasa an mu'minin. Jadi barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabid dunia, kesulitan dunia banyak sekali. Dan keluhan yang ada, problem yang ada sekarang ini kebanyakannya ekonomi. Kebanyakannya adalah problem ekonomi. Dan itu umumnya umat Islam seperti itu. Dulu yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak sahabatnya kaya-kaya apa miskin-miskin? Miskin-miskin. Maka jemaah Thariqul Huda itu kaya-kaya apa miskin-miskin? Minal masakin, termasuk orang yang perlu dimasakin. Problemnya itu. Tapi bukan aib. Yang penting rajin. Sebab miskin itu berasal dari malas. Umumnya miskin berasal dari malas. Makanya anak yang pagi mandi aja malas. Mandi malas, apalagi masjid subuhan. Nanti gedenya miskin biasanya. Itu. Anak yang kecilnya itu di kamar doang tidur, makan, tidur. Kecilnya malas, besarnya miskin. Itu. Umumnya seperti itu, enggak mesti. Ada juga yang kecilnya malas, gedenya kaya. Karena dia nikah sama orang kaya. Dan kesulitan yang banyak problemnya sekarang ini, di mana-mana keluhannya duit, duit. Sebenarnya Allah kasih rezeki sama kita cukup, cukup. Cuman kita kadang kurang bisa mengaturnya, membeli apa-apa yang enggak berguna, membeli apa-apa yang tidak dibutuhkan. Baju, coba lihat di lemari kita, ada berapa potong itu baju. Padahal yang dipakai berapa? Satu. Masa baju 5 pakai semua? Susah jalannya, pakai jalan. Tetapi kita beli lagi, beli lagi. Kadang kita bukan membeli kebutuhan, tapi kita membeli apa yang kita inginkan. Harusnya kalau mau beli sesuatu, saya butuh enggak ini? Bukan asal pengen beli, pengen beli. Itu yang bikin rizki sebanyak apapun kurang. Karena yang dibeli, apalagi kerjaannya keranjang kuning aja dilihatin. Berapa saja duit yang kamu pegang, kalau semua yang kamu inginkan, aku lagi pengen banget ini nih, wah ini banget yang paling aku sukai ini ya. Botak suaminya. Jadi beli apa yang kita butuhkan.
Waman yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yassara ala mu'sirin bil ibra'i an tasaddaqa alaihi au bil indhari ila maisarah. Barang siapa yang memudahkan orang yang dililit hutang, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang ngutang sama kita, yassara, mudahkan. Bagaimana memudahkannya? Dibatalkan hutangnya. Orang ngutang sama kita misalnya 65 juta. Gitu. Buat apa? Buat nikah lagi dia. Gitu. Ngutang berapa? 65. Buat mahar 5 juta, 60 juta buat pestanya. Kemudian katanya mau bayar tahun depan, ditagih, nggak ada. Nggak ada. Ya sudah kalau gitu, kapan nanti kamu punya, kamu bayar. Itu namanya dengan cara bintidhar, menunggu, menunda. Kapan nanti bayar. Maka kalau sudah jatuh tempo kita katakan kapan kamu ada kamu bayar, kita dapat pahala. Sehari itu seperti sedekah 65 juta. Besoknya belum bayar, kita dapat pahala lagi 60 juta lagi. Lusa dia belum bayar, maka kita dapat pahala lagi. Terus sampai hari kiamat. Selama dia belum bayar, kita dapat pahala sedekah sebesar yang kita pinjamkan. Kalau begitu ditagih, dia bilang, aduh, gimana mau bayar, kerjaan PHK, mana rumah bocor, motor rusak, istri mencret, begitu. Ngeluh banyak begitu. Kita mau naginya kesian. Ya udahlah kalau gitu, saya anggap utangmu 60 juta lunas. Nggak usah dipikirin, udah. Nanti kalau butuh datang lagi aja. Gitu. Enak nggak gitu? Emang ngomong doang sih enak. Maka setiap hari kita dapat pahala sedekah 2 kali yang kita pinjamkan. Berarti 65 kali 2, tiap hari dapat pahala sedekah 130 juta. Terus. Berarti mendingan ditunggu apa diikhlaskan? Mana buktinya? Yang ada mau ditagih aja. Padahal nggak seberapa. Orang ikhlas 65 juta ikhlasin. Kalau orang pelit 15.000 aja tagih mulu. Ya hak dia nagih. Hak dia. Tapi ada keutamaan kalau kita menunda, bahkan membebaskan. Ya Allah, pengen jadi orang kaya yang dermawan. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hadir kita di sini semoga ikhlas guna menuntut ilmu. Ini keutamaan menuntut ilmu. Karena ketinggian derajat itu dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu
beberapa derajat. Adzan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Masjid ini adalah Baitullah, rumah milik Allah. Berarti kita sedang duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Kemudian membacakan kitabullah. Membacakan Al-Quran. Tadi waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dipelajari sesama mereka. Kita duduk di masjid membaca kitabullah lalu kita kaji bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti Allah akan datangkan kepadanya ketenangan. Makanya orang mau tenang, liburan, itu bukan ke Taman Impian Jaya Ancol, bukan ke Taman Safari, bukan ke Taman Matahari atau taman-taman yang lain. Tapi liburan yang paling menenteramkan itu adalah Taman Surga. Apa Taman Surga? Majelis ilmu, duduk. Dalilnya jelas ini. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan datangkan kepadanya ketenangan. Makanya orang kalau hatinya sedih, hatinya curigaan, hatinya gelisah, hatinya hasad, karena jarang duduk di majelis ilmu. Karena jarang duduk di majelis ilmu, jarang mau ngaji. Kalaupun ngaji, tetap aja HP aja yang dilihat. Badannya doang duduk, tapi hatinya enggak fokus dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah. Kalau benar ngaji, duduk, niscaya dia akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Serius ngaji. Jadi senang itu bukan jalan-jalan, makan di luar. Makan di luar gampang, gelar tikar di teras juga makan di luar. Makan di luar ya mas, ayo gitu, gelar tikar di luar. Kok di sini, ini kan makan di wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan kepada mereka kasih sayang. Kita duduk di majelis ilmu itu dicurahkan oleh Allah kasih sayang Allah, rahmat Allah turun. Maka orang yang rajin ngaji, masya Allah, insya Allah, walaupun banyak duit, tenang hidupnya. Insya Allah. Tapi kalau jarang ngaji, itu jangankan miskin, kaya aja gelisah. Makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal ada, dicari-cari kekurangannya karena jarang ngaji. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Sayap-sayap malaikat merendah kepada penuntut ilmu. Mulia sekali orang yang duduk di majelis ilmu jika ikhlas niatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka
di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Kita yang ngaji di masjid, baca Al-Quran, dipelajari, diberi ketenangan, dicurahkan rahmat, dilingkupi sayap malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Orang disebut namanya oleh presiden misalnya, oh senang nama saya disebut. Ini disebut oleh Allah. Makanya nggak usah pengen jadi orang terkenal, nggak usah. Yang penting kita rajin menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Mungkin kita nggak dikenal oleh tetangga, nggak dikenal oleh lingkungan, tapi nama kita terkenal nanti di alam akhirat, di alam langit sana dikenal. Karena Allah sering menyebut-nyebutnya. Bisa jadi ruh kita diangkat nanti sampai ke langit, ditanya, ruh siapa ini? Ruhnya fulan bin fulan. Mungkin malaikat mengatakan sudah sering Allah menyebut-nyebut nama orang ini. Apalah artinya terkenal di alam dunia kalau nggak dikenal di alam langit? Jadilah orang yang terkenal di alam akhirat, di alam langit sana. Wa man bata'a bihi amaluh, barang siapa yang lambat amalnya, males ngajinya. Kalau enggak zuhud tapi dalam urusan ngaji. Saya ngaji seminggu sekali aja lah. Zuhud dia. Tapi kalau nyari duit tiap hari, siang malam cari duit. Kalau cari ilmu ya sesekali aja. Lambat amalnya, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Enggak bisa dikejar dengan keturunan siapa. Seperti orang-orang yang membanggakan, saya keturunan darah biru, saya keturunan Doro Ratu, saya keturunan Nabi. Di hadapan Allah yang dipandang bukan kamu keturunan siapa, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.